Halo semuanya, selamat datang di channel saya Melda Fao. Hari ini kita akan membahas tentang materi Kingdom Animalia atau kerajaan hewan. Makhluk hidup yang termasuk ke dalam kerajaan hewan mungkin paling mudah dikenali karena bergerak dengan jelas. Namun ada juga hewan yang seumur hidupnya hanya menempel dan tidak berpindah tempat. Kingdom Animalia memiliki karakteristik yakni bersifat eukariotik, tidak memiliki dinding sel, bersifat multiseluler, bersifat heterotrof, dapat berpindah tempat dengan jelas dan ukurannya bervariasi mulai dari yang berukuran kecil hingga yang berukuran paling besar. Struktur tubuh dan bentuk hewan beraneka ragam. Struktur tubuh hewan yang paling sederhana adalah golongan Porifera, yaitu hewan yang menempel di dasar lautan. Adapun struktur hewan yang paling kompleks terdapat pada golongan Chordata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Beberapa ahli terkadang menggolongkan hewan ke dalam dua kelompok besar, yaitu golongan Invertebrata dan golongan Vertebrata. Vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang, sementara invertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Hewan vertebrata terbagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama, Pisces, yaitu golongan ikan. Yang kedua, amfibi. Yang ketiga, hewan reptil atau hewan merayap. Selanjutnya hewan aves atau unggas. Dan yang terakhir merupakan kelompok hewan animalia atau hewan yang menyusui. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, Pisces atau ikan. Ikan memiliki ciri-ciri umum yang dimiliki antara lain. Yang pertama, habitatnya di air, memiliki sirip, memiliki sisik, dan bernapas menggunakan insang. Contohnya ikan nila dan ikan mas. Selanjutnya adalah hewan amfibi. Hewan amfibi merupakan hewan yang hidup di dua lingkungan yang berbeda, yaitu di lingkungan air dan darat. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, berkembang biak dengan cara bertelur, bernapas dengan paru-paru dan kulit, dan berdarah dingin. Contohnya katak dan salamander. Yang berikut yaitu kelompok hewan reptil. Hewan reptil merupakan kelompok hewan melata dan merayap. Ciri-cirinya yaitu kulitnya dilengkapi dengan sisik atau lempengan tulang, berdarah dingin, dan yang terakhir berkembang biak dengan cara bertelur. Contoh hewan reptil yaitu kura-kura, ular, buaya, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kelompok hewan atau kelas aves atau unggas. Ciri-ciri unggas yaitu tubuhnya ditutupi bulu dan mempunyai sayap, berkembang biak dengan cara bertelur, dan termasuk hewan berdarah panas. Contohnya ayam, burung, bebek, dan lain-lain. Kelas yang terakhir dari hewan vertebrata yaitu kelas mamalia atau hewan yang menyusui. Ciri-ciri hewan mamalia yaitu yang pertama, memiliki kelenjar susu, tubuhnya ditutupi dengan rambut, bernapas menggunakan paru-paru, dan berkembang biak dengan cara beranak. Contoh hewan mamalia yaitu sapi, kucing, ikan paus, dan lain-lain.
Nah, di sini ikan paus termasuk hewan mamalia karena dia bisa menyusui dan bernapas menggunakan paru-paru. Sehingga meskipun hidup di laut, tetapi dia termasuk hewan mamalia, bukan hewan yang termasuk dalam kelas Pisces. Nah, selanjutnya yaitu hewan invertebrata. Hewan invertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Hewan invertebrata dibagi menjadi beberapa filum, yaitu yang pertama, porifera atau hewan berpori. Yang kedua, coelenterata atau hewan berongga. Yang ketiga, vermes atau kelompok cacing. Dan yang keempat, moluska atau hewan bertubuh lunak. Yang kelima merupakan arthropoda atau hewan berbuku-buku. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah porifera atau hewan berpori. Porifera merupakan hewan yang mempunyai pori-pori. Ciri-cirinya yaitu bagian tubuh seperti spons, habitatnya di perairan, warna tubuhnya bermacam-macam, yakni merah, kuning, dan hijau. Contoh hewan yang termasuk porifera adalah Spongyla, Eospongia, dan Potherion. Selanjutnya adalah coelenterata atau hewan berongga. Memiliki ciri-ciri yaitu tubuhnya berongga, mempunyai tentakel untuk menangkap mangsa. Permukaan tentakel terdapat sel beracun yang menyengat. Tubuhnya ada yang berbentuk polip yang menempel pada tempat hidupnya. Dan berbentuk medusa yang bergerak aktif melayang-layang di atas air seperti payung. Contoh hewan yang termasuk filum coelenterata atau hewan berongga yaitu bunga karang, ubur-ubur, dan anemon laut. Filum vermes atau cacing memiliki ciri-ciri yaitu bertubuh lunak, tidak bercangkang, dan tubuhnya simetris bilateral. Vermes dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama cacing pipih atau Platyhelminthes, contohnya cacing hati dan cacing pita. Yang kedua merupakan cacing gilik atau Nemathelminthes. Ciri-cirinya yaitu tubuhnya bulat, panjang, dan tidak bersegmen. Contohnya cacing perut dan cacing kremi. Dan yang terakhir merupakan cacing gelang atau Annelida. Ciri-ciri cacing gelang atau Annelida yaitu tubuhnya bulat, panjang, dan tidak bersegmen. Contohnya cacing tanah dan lintah. Filum yang berikut yaitu filum moluska atau hewan bertubuh lunak. Ciri-ciri moluska yaitu memiliki tubuh yang lunak, memiliki lendir, tubuhnya terbungkus oleh mantel, ada yang memiliki cangkang untuk melindungi tubuh, dan habitatnya di air dan di darat. Contohnya cumi-cumi, siput, dan kerang. Yang berikut adalah arthropoda atau hewan berbuku-buku. Hewan jenis ini bagian tubuhnya bisa dibagi menjadi 3 bagian yang terdiri dari kepala, dada, dan perut. Ciri-ciri hewan arthropoda yaitu yang pertama tubuhnya diselubungi oleh zat kitin yang keras. Yang kedua mempunyai indera yang peka terhadap bau dan sentuhan. Dan yang terakhir memiliki mata faset yaitu mata majemuk yang terdiri atas beribu-ribu mata kecil berbentuk segi 6. Arthropoda dibagi menjadi 4 kelas, yaitu yang pertama insekta atau serangga. Contohnya belalang, lebah, dan kumbang. Kelas yang kedua yaitu krustasea atau udang-udangan, contohnya udang dan kepiting.
Kelas yang ketiga merupakan Arachnoidea atau laba-laba, contohnya kalajengking dan laba-laba. Kelas yang berikut adalah Myriapoda atau lipan, contohnya kelabang dan kaki seribu. Selanjutnya adalah filum Echinodermata atau hewan berkulit duri. Ciri-ciri Echinodermata yaitu tubuhnya diselimuti oleh duri, mempunyai zat kitin yang keras, tubuhnya simetris radial dengan 5 lengan, dan tubuhnya terdapat sistem ambulakral untuk alat gerak dan untuk bernapas dan menangkap mangsa. Echinodermata terbagi menjadi 5 kelas, yaitu yang pertama Asteroidea, contohnya bintang laut. Echinoidea, contohnya landak laut. Yang ketiga Ophiuroidea, contohnya bintang ular. Yang berikut Crinoidea, contohnya lilia laut. Dan Holothuroidea, contohnya teipang. Nah, sekian pembahasan tentang materi Kingdom Animalia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.